semuanya, rekan-rekanku, teman-teman sekolah doa, baik Anda murid ataupun Anda alumni, baik Anda ada di Indonesia maupun Anda tidak ada di Indonesia. Saya bersyukur tidak menyangka dengan memulai memikirkan teman-teman yang pernah belajar bersama dengan kami di Sekolah Doa Pelangi. Kami telah membuat sekolah ini, pelajaran ini 20 tahun. Dan tidak menyangka murid sudah tersebar di mana-mana. Yang ada di kota Jakarta saja kurang lebih 3.000. Nah, dengan COVID ini saya selalu berpikir harus tetap menjangkau teman-teman kami. Harus tetap. Kalau tidak, apakah karena COVID ini terus memisahkan kita selama-lamanya? Tidak caranya dan bukan kehendak Tuhan. Sekarang kalau Anda tanya saya, justru menjauhkan teman dekat, kelihatannya menjauhkan tanda kutip, tapi mendekatkan teman jauh. Yang saya maksud menjauhkan teman dekat, sekarang kita kan nggak segala dikit-dikit mampir ke teman, enggak, teman belum tentu terima. Ya toh, kan semua jaga jarak. Ya. Jadi yang dulu teman dekat, dikit-dikit mampir, sekarang enggak. Tapi yang jauh-jauh, dengan menerima ini, gelombang ini, ya, COVID-19 kita nggak bisa apa-apa, tapi saling menghubung. Ya melalui cara apa saja, kan sekarang udah canggih sekali. Saya menerima beberapa WA, ada yang dari Kanada, ada yang dari Seattle, ada yang dari Hong Kong, ada yang dari Australia. Tuh, bener gak? Yang jauh jadi dekat nih. Luar biasa ya, rupanya mereka, karena saya suruh sekretaris saya hubungin bekas murid sekolah doa yang memang masih punya HP-nya, hubungin bahwa kami masih bisa berkomunikasi bersama-sama melalui udara, ya, melalui YouTube, dan kemurahan kawan-kawan kami yang melayani di Apollo Ministry. Terima kasih, salam untuk semua rekan-rekan saya, teman-teman saya, anak-anak saya. Mari kita akan masuk ke dalam pelajaran Tuhanlah gembalaku, gembala yang baik mengorbankan nyawa, gembala yang baik memelihara nyawa kami selama-lamanya, dan siapapun tidak bisa merebut kami dari tangannya. Ini tema yang sudah saya bicarakan minggu yang lalu, itu baru 1-2 poin. Hari ini saya akan bicara lagi 2 poin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Engkau Allah yang tak terbatas. Itulah sebabnya Tuhan, melalui keterbatasan kami ini ya Tuhan, keterbatasan hamba-Mu, keterbatasan teman-teman kami yang melayani di sini, Tuhan akan memberkati menjadi firman dari Engkau yang tak terbatas. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau sampaikan pribadi-Mu sebagai gembala. Gembala yang baik, gembala yang luar biasa, gembala yang tak ada tandingnya. Biar kami mengerti bahwa percaya Tuhan Yesus bukan sekedar percaya bersandar lalu manipulasi terus. Tidak. Dan kami ini sebetulnya menjadi kawanan domba-Mu. Dan kami masuk terhisap dalam satu keluarga besar, keluarga Tuhan Yesus, keluarga kerajaan Allah. Dan Engkau akan memelihara, mengembalakan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, harapan yang terbesar, yang tidak terjangkau dengan akal pikiran kami, cara apapun. Tuhan, inilah yang paling membahagiakan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, saat ini Roh-Mu bekerja menolong kami semuanya. Supaya jam-jam ini merasakan kedekatannya dengan Engkau ya Tuhan. Engkau berbicara kepada kami, inilah domba-domba-Mu yang akan mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saya merasa bahwa Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini adalah bagian yang sangat sering difahami oleh mimbar, ya, boleh dikatakan kita semuanya yang bicara di atas mimbar pernah bicara, ya, Yesuslah gembala yang baik.
Bahkan anak-anak sekolah minggu aja lagunya banyak mengenai Yesus Gembala yang baik. Bahkan guru-guru sekolah minggu juga sering menceritakan tentang hal ini. Jadi saudara sekalian, pasal 10 bisa dibicarakan kapan saja, di mana saja. Dan banyak sekali temanya. Tetapi saya hanya mengambil 4 poin. Minggu yang lalu kami sudah bicara Yesus Gembala yang baik. Gembala yang baik apa? Mengenal dombanya satu-satunya. Tapi dombanya mendengar suara gembalanya. Barang tentu gembala mendengar suara mereka. Kalau enggak mendengar bagaimana mengenal. Jadi saudara, ini adalah hubungan yang paling dekat yang minggu yang lalu telah kami bahas bersama. Jadi kalau Anda dan saya benar menjadi seekor domba dari kawanan gembala kami Yesus Kristus, nomor 1 saya ingin tanya Anda, adakah Anda mendengar suara Yesus? Every day, or every night, or every moment? Oh, Anda cuman ya mendengar, tapi kalau ada pendeta ngomong di mimbar, ya mendengar kalau dengar siaran-siaran. Tapi secara pribadi tidak mendengar. Wah, tanda tanya Anda. Saya tanda tanya kepada Anda, apakah Anda benar dombanya? Kalau domba itu mendengar suara gembalanya. Gembala mendengar suara domba, nggak heran. Kalau nggak salah minggu yang lalu saya bicarakan, saya pernah pergi ke daerah itu ya Israel. Saya ketemu juga di padang belantara, saya lihat gembala-gembala mereka sama-sama menggembalakan domba-dombanya, ya kurang lebih sama lah ya, dombanya besar kecilnya warnanya. Tapi pada waktu gembala-gembala itu mau meninggalkan padang belantara itu, terus gembala itu pakai kode masing-masing, nggak ada yang sama. Ada yang sweet gitu. Ya, ada yang teriak-teriak. Nggak tahu teriak apa. Naah. Aku masih ingat. Apa sih artinya naah. Ada yang main seruling. Terus itu nanti domba-dombanya bisa ngikuti gitu. Mereka nggak pernah berantem. Pasti klop. Karena domba mendengar suaranya si gembala. Itu saya waktu melihat keadaan itu saya, wah bener ya Alkitab ngomongnya gitu ya. Si domba itu nggak pernah salah ikut gembalanya. Dengan kodenya itu tuh dari yang kecil sampai yang tua. Nah kadangkala saya berpikir ya, saya kalau nggak bisa dengar suaranya Tuhan itu saya lebih goblok loh daripada domba-domba itu. Saya kagum, saya lihat ini tuh saya kagum. Saya ngomong sama si gembala, kok bisa gitu? Iya, aku begitu jadi gembala saya harus punya kode. Gitu. Seumur hidup saya satu kodenya ini. Jadi nggak berubah gitu. Jadi saudara, Anda tahu kalau seorang gembala itu di daerah sana ya, Palestina, daerah padang pasir, padang belantara itu ya, tidak gampang loh, tidak semua orang jadi gembala loh saudara, itu boleh dikatakan kerjaan yang paling rendah, orang nggak mau. Habis dia sekali pergi tidak boleh tiap hari pulang loh saudara. Kan jauh-jauh, terus padang belantara, terus rumput susah, air susah. Jadi sekali pergi, bisa lama banget baru pulang. Tidak banyak orang mau jabatan itu. Mana kalau kambingnya kedinginan dia harus bawa kemana. Kalau kambingnya tidak punya rumput makan dia harus bagaimana. Kalau kambingnya tidak ada air minum dia harus bagaimana. Jadi saudara, makin bisa kami membayangkan. Jadi domba dan gembala itu kayak seperti satu nasib, satu nyawa, satu perjuangan hari-hari yang mereka lewati. Nah, tidak sama dengan Indonesia, barang tentu Anda sulit merenungkan hal itu. Indonesia di mana-mana rumput sih, ya air juga nggak sesulit di Palestina, di Israel, saudara. Nah, ini hubungan yang pertama yang ingin saya ingatkan saja. Kalau Anda sampai hari ini ikut Tuhan Yesus, entah setahun, 2 tahun, entah 10 tahun, tidak bisa mendengar suara Tuhan, Anda harus belajar. Ini masalah serius loh.
Ini masalah kepadaman rohmu. Sorry, I have to say that. Rohmu tidak nyala, rohmu padam. Kenapa padam? Ya tertutup banyak barang, terlalu terhimpit dengan hal-hal yang lain. Apa gunanya kita ikut Yesus, tapi kenyataannya ikut dunia? Kenyataannya ikut isi hati, suara hati, atau ikut gembala yang kelihatan di gerejamu itu. Apa gunanya jadi orang Kristen kalau tidak memiliki? Ini very very basic, ya. Nah, Anda mesti tanya, ada bagaimana? Anda nomor satu, Alkitab harus dibaca. Anda tidak baca Alkitab, bagaimana mendengar suara Tuhan? Ini suara Tuhan kok. Alkitab kan semua suara Tuhan, betul. Tuhan yang ngomong kan melalui nabi-nabinya zaman dulu sampai sekarang. Nah, kalau Anda nggak baca ya ini kosong, nggak punya konsep. Gak punya mindset. Nih, nomor satu. Kedua, Anda harus minta pertolongan Roh Kudus. Karena semua masalah roh. Jangan dibicarakan dengan secara kedagingan. Dunia kelihatan, gak nyampe. Gak terjangkau. Ya. Anda percaya bahwa sampai jam ini Roh Kudus diberikan di dunia ini. Dan untuk menolong kami mengenal dia, berkomunikasi dengan dia. Kalau nggak bisa, jujur aja ngomong, Tuhan saya kepingin mendengar suaramu. Roh Kudus tolong saya. Jujur aja. Nah, baca Alkitab. Ini 2 tool yang bisa dipakai. Tapi lebih daripada itu adalah kerinduan Anda. Kalau Anda selama ini jadi orang Kristen sudah puas cuma mendengar suara gembalamu. Sorry, aku bukan menghina gembalamu yang di mimbar tiap minggu ya, bukan itu, it's not that point ya. Jadi kalau Anda cuman itu toh ya sudah tertutup pintunya Anda. Anda cuman mendengar banyak teori, doctrinal teaching from man, not from God. Saya bukan menghina dia tidak from God. Anda bisa menangkap maksud saya? Personally, enggak, itu tuh susah. Kalau bukan personally ya, kalau Anda pakainya cara-cara yang lain nggak akan menyampaikan. Ya, mau berjumpa dengan Allah harus pakai cara Allah, nggak bisa. Ya, tetapi di dalam pengalaman penggembalaan saya, anehnya kebanyakan orang kalau kepepet mau mati, nah itu dia teriak sama Tuhan benar-benar deh. Coba kalau Anda tidak bisa berenang, ujuk-ujuk Anda kecebur ke laut, ayo nggak teriak? Ayo, benar-benar Anda. Tapi kalau Anda kecuali kenal Yesus ya, kalau enggak teriak sama siapa? Ya saat itu Anda pasti teriak, ayo Tuhan Yesus tolong saya. Lah habis enggak bisa berenang kecebur dalam laut. Nah, itu loh gambarannya saudara. Makanya orang di dalam situasi kondisi yang makin mendesak, makin enggak enak ya, antara hidup dan mati, itu menteriaknya sama Tuhan itu benar-benar deh. Sebab kondisi kepepet, orang sakit mau mati, orang tabrakan, ya itu gitu-gituan tuh saudara. Maka Anda dan saya sering kadang-kala ditaruh dalam satu kondisi yang sangat-sangat krisis yang Anda sendiri nggak bisa mengatasi. Nah itu kesempatan Tuhan menjangkau engkau. Dan engkau terjangkau oleh Tuhan. Nah saat ini juga kurang lebih kan saudara, COVID ini kan menyusahkan seluruh dunia ya. Bayangin saudara, yang punya kerjaan jadi nggak punya, ya toh. Itu paling menyusahkan loh saudara. Mangkok pangannya gimana ya. Terus jadi orang, jangan bilang cuman anak muda yang kerja lah, orang tua juga dibatasin toh. Anak-anak juga, ya toh. Orang tua tidak sembarangan berani keluar, anak-anak juga ya rentan. Banyak dibatasi. Banyak yang tidak menguntungkan dengan situasi COVID ini. Jujur katakan. Ya tapi yang diuntungkan sebetulnya Tuhan. Kamu dibuat apa? Ada peluang, ada waktu merenung firman. Merenung hubunganmu dengan Tuhan. Ya, memulai satu tatanan hidup yang baru. Kalau dulu terus sibuk dunia, mari kita sibuk cari Tuhan. Cuman itu saudara. Saya juga diperbarui karena 2-3 bulan ini waktunya banyak untuk merenung.
bagi firman Tuhan. Kalau tidak ya begitulah. Ya, baca Alkitab lebih, menggali lebih ya karena mau khotbah, jujur aja. Kalau enggak ya lebih santai ya tuh. Siapa sih yang mau tegang terus? Siapa sih yang mau sibuk terus? Enggak lah. Jujur aja. Tapi puji Tuhan dengan cara demikian, saya banyak ditegur, banyak ditusuk ya oleh Tuhan. Nah itu keuntungan saudara. Keuntungan bisa melihat dunia di luar dunia yang kelihatan. Kita ini semua harus mengaku kita ini terjerumus, tertipu dengan semua dunia yang kelihatan ini. Nilai kita kan selalu yang kelihatan langsung dinilai. Padahal di dalam yang kelihatan belakangnya itu ada nilai, ada yang tidak kita lihat, tidak pernah kita pikirkan. Dan disitulah Tuhan Allahku berada. Dia akan berbicara kepada kita. Nah, saudara, ini perlu pelajaran ya. Ini perlu kerinduan, kehausan, kerendahan hati belajar, ketenangan hati belajar, kekosongan hati belajar. Nah, mendengar suara Tuhan. Saudara, dulu saya juga nggak bisa. Tapi sekarang satu hari tidak mendengar suara Tuhan, saya gelisah banget. Ya, bahkan nggak cuma saben hari, bahkan hampir dikatakan tiap saat saya kepinginnya dengar dia lagi ngapain, saudara. Memang resiko, tahu resiko? Ada resikonya. Atau risikonya gimana? Ya karena pribadi sih kamu sama Tuhan, Tuhan sama kamu. Pada waktu kamu ngomong orang belum tentu mau percaya. Orang juga ngomong kamu gila, kamu ngeroh. Memang begitu. Tapi itu tidak perlu dipromo. Tidak perlu harus seluruh dunia tahu kalau kamu bisa mendengar suara Tuhan. Tidak. Tapi sebaliknya saya katakan. Kalau Anda jam ini tidak bisa, Anda sia-sia jadi pengikut Tuhan. Gak bisa mendengar, gak mengenal suara dia, ngapain? Ya ngapain gitu. Nah itu sudah saya bicarakan minggu yang lalu. Dan juga di sini disebut 2 kali di dalam Wahyu Yohanes pasal 10 sampai 2 kali. Ya 11 ayat pasal 10 ayat 11 dan ayat 15 dikatakan bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya sampai 2 kali. Ya, dan itu sudah saya singgung juga. Ya, jadi Yesus Kristus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, pertanyaan saya, kenapa orang Yahudi menentang? Karena itu bukan domba-dombanya Tuhan. Nah, ini ayat ini di sini. Dia menjawab, kok Tuhan sendiri menjawab ayatnya yang ke ini. Ya, kan orang Yahudi akhirnya menentang kan, mengatain Yesus kerasukan setan, mengatain Yesus si gila, mengatain tidak waras. Ya, karena Yesus membicarakan urusan Allah Bapa dengan dia. Sedangkan ini tidak kenal Allah Bapa, kenalnya Musa dan Tauratnya Musa. Ya, jadi itu ada gap yang begitu dalam antara mereka. Nah, akhirnya Tuhan sendiri mengatakan bahwa ini bukan dombaku, ya. Ayat 26 dikatakan, tetapi kamu tidak percaya apa yang Yesus katakan, ya, karena kamu tidak termasuk dombaku. Gitu loh, saudara. Ya, orang Yahudi sekalipun Yesus orang Yahudi. Sampai jam ini juga mereka menentang Mesias kok. Enggak mengakui Yesus sebagai Mesias. Tapi mengakui Yesus sebagai anak tukang kayu yang namanya Yusuf. Saudara, saya ke Israel udah berkali-kali ya. Berkali-kali ya begitu ketemu orang nyembah David Tomb ya. Tomb itu kuburan ya. Bukan kuburan ya, peti. Aku lihat itu peti gede. Katanya itu David ya. Ya Daud di dalamnya. Aku lihat mereka. Aku ngomong kok kamu menyembah berhala ya. Dia marah. Nah aku bilang itu kan melanggar Taurat Musamu. Dia marah. Aku tidak menyembah berhala. Aku tahu di sini Roh Allah ada melalui Daud. Daud ini raja kami yang hebat gini. Terus dia nanya saya. Nah kamu datang sini ngapain?
Oh, karena Yesus Kristus juru selamat hidup di sini, riwayat hidupnya di sini, jejak-jejak langkah Yesus di sini, maka aku datang. Ah, itu anak si tukang kayu kok dipercaya. Wah, saya dikatain gitu. Saya bilang betul, dia anak si tukang kayu secara jasmani. Tapi secara rohani dia anak Allah yang menjadi saksinya penuh datang ke sini. Ah, kamu bego. Kamu nih gak pernah sekolah, aku digituin. Gak apa-apa. Terus aku bilang, tahu, tapi anak si tukang kayu itu bikin negaramu makmur dan kaya. Siapa bilang? Iya, tiap tahun berapa turis yang datang ke negaramu? Kalau bukan karena anak si tukang kayu itu. Kalau enggak siapa mau datang ke negaramu? Kamu judes gitu, tak gituin sekalian. Ya toh, negaramu apanya sih yang bagus? Pemandangan? Enggak. Oh, Indonesia jauh lebih indah pemandangannya. Air, gunung, ya hutannya. Alah, kamu nih gersang semua, saya bilang gitu. Enggak ada yang indah di negaramu, saya bilang. Ya, ikan juga bolak-balik ikan Petrus, saya bilang. Indonesia ikannya wah, sampai banyak negara datang ke Indonesia nyolong ikan. Oh, sekalian tak candain aja. Dia bilang, kamu gara-gara anak si tukang kayu datang sini. Betul, tapi kamu diberkati. Devisa berapa tiap tahun datang? Ya, ini sebagai intermezzo, saudara. Ternyata orang sana tuh menolak. Ya, saya tidak tahu sampai jam ini barangkali ini saya enggak ke sana. Nah, 2 poin yang hari ini aku akan sebut dan akan renungkan bersama dengan Anda. Anda sering datang ke sekolah minggu, dengar guru-guru sekolah minggu mengatakan apa? Anak-anak, Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Ya, siapa yang menyalibkan? Oh, tentara Romawi, Ibu, tentara Romawi. Gitu. Ada yang anak-anak, oh enggak, Raja Herodes. Terus apa lagi? Salah semuanya. Ini di sini kalau ada guru sekolah minggu saya ingatkan ya, jangan mengajarkan satu dasar yang salah. Terus Anda terima aja. Tidak. Siapapun tidak bisa mematikan Yesus. Itu disalib itu kan proses kematian Yesus. Tuhan izinkan pakai orang-orang itu. Tapi Yesus sendiri menyatakan bahwa dia menyerahkan nyawanya. Kalau tidak ada siapapun bisa mengambil nyawanya. Yohanes 10 ayat 18 saya bacakan. Tidak seorang pun mengambilnya, mungkin dari 17 ya. Bapak mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Ya, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengembalikannya kembali. Ya, inilah tugas yang dikaruniakan dari Bapa. Jadi saudara, Yesus Kristus mati dengan cara disalib itu kerelaan dia menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya saudara, apa yang dikatakan di atas kayu salib kan tidak ada mengutuk, tidak ada marah, tidak ada mengolok-olok siapa yang mencelakakan saya, tidak. Kematian Yesus di atas kayu salib 100% kerelaan. Ya, kerelaan 100%, tidak dipaksa, tidak diancam atau sebagainya. Bahkan dia mengasihi musuh, membukakan jalan keluar. Itu sebabnya ada orang saat itu juga terima Yesus, langsung diterima oleh Yesus. Jadi saudara sekalian, mari kita renungkan. Kalau Yesus itu dengan rela menyerahkan nyawanya. Sekalipun dia diejek, disersah, dipukul, difitnah, apa aja penderitaan itu yang orang tidak pernah menderita, dia menderita. Bahkan dia jelas-jelas mengatakan, aku menyerahkan nyawaku di tangan
Allah Bapa. Jadi saudara, mari kita renungkan. Siapa yang pernah menyerahkan nyawa demi keselamatanmu? Dunia ini tidak ada saudara. Baik pelopor-pelopor agama siapapun. Tidak ada pelopor agama yang mati bagi umatnya. Tidak ada. Hanya satu, Yesus Kristus. Dia rela menyerahkan, bahkan dia bisa mengambil kembali karena itu haknya dia. Jadi saudara, berita di atas kayu salib harusnya berita yang menggemparkan seluruh dunia, yang agama-agama yang lain tidak bisa menjawabnya, hanya Tuhan Yesus. Kalau misalnya si iblis mau menuntut nyawa ganti nyawa, sudah tidak bisa menuntut dosa-dosa kami karena Yesus telah menggantikan nyawa bagi kami. Saudara dan saya, kalau memang Anda berdosa, paling-paling kan dosa hukuman mati kan. Nggak ada yang lebih dari itu kan, betul nggak? Tapi Yesus sudah mati bagi kami. Dan itu perlu diimani. Kalau nggak diimani ya Anda cuma dengar sebagai teori, sebagai ya pengetahuan aja, Yesus mati bagi kami. Ya toh? Bukankah saudara dan saya sering mendengar atau mengikuti perjamuan kudus? Benar, bahkan ada gereja yang tiap minggu mengadakan perjamuan kudus loh. Saudara, perhatikan apa arti perjamuan kudus? Memperingati kematiannya. Bukan yang lain loh saudara. Bukan kebangkitannya loh. Kematiannya. Alkitab mengatakan. Perjamuan kudus, Yesus mengatakan, dengan cara demikian engkau memperingati kematianku. Ya, yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 6. Ya, tempoh hari saya sudah bicarakan. Yaitu tubuhnya digambarkan dengan roti. Darahnya menggambarkan dengan anggur itu. Ya, tubuh dan darah. Roti dan anggur itu dilambangkan. Ada orang bilang bukan lambang, itu kesungguh terjadi. Ya silahkan, itu masalah teologi. Tapi yang diperingati apa saudara? Kematiannya. Dan sering sekali saudara dan saya kan, kalau perjamuan kudus kan sering sekali yang memimpin perjamuan kudus kan kata terjadi penukaran atau terjadi pergantian antara yang di kayu salib dengan kami yang hari ini mengikut dia. Penukaran apa? Kematian dia ambil, tapi hidup diberikan kepadamu. Ya toh? Betul enggak? Penderitaan, fitnahan, apa sesah segala saya yang mikul, tapi kau diberikan kebebasan untuk tidak perlu susah, tidak perlu menderita, tidak perlu kepahitan. Tuhan sudah mengampuni. Selalu kan bicaranya itu saudara. Lalu kita take it for granted. Betul enggak? Oh ya Yesus sudah mati bagiku. Wah, all my sin are gone gitu, enak ya. Terus apalagi? Oh, aku sudah tidak perlu malu. Dosaku banyak tapi Tuhan sudah hapus. Aku tidak perlu kepahitan. Tuhan sudah pikir, apalagi? Sudah stop. Perjamuan kudus selesai, pulang. Saudara, Anda utang sama Tuhan. Utang apa? Utang pergantian, Anda baru ganti separuh tuh. Nih perhatikan ya yang selalu mengikut perjamuan kudus. Sebab yang di mimbar juga nuntutnya cuma separuh. Apa kurangnya? Kau belum mati bagi Yesus. Tekad enggak? Engkau umat akhir zaman. Kecuali engkau bilang tidak, silakan. Benar enggak? Yang namanya pergantian total itu fair dong. Yesus mati bagimu. Apakah Anda siap mati bagi dia? Ayo saya bertanya. Kalau enggak kamu tukang manipulasi nih. Tidak heran gereja zaman sekarang modelnya begini. Kenapa separuh sih? Tuntutan separuh. Bukankah kita semua sering mengatakan percaya Tuhan Yesus udah beres, semuanya dibereskan. Siapa bilang percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu jalan kayu salib? Amin. Mana ada enaknya jalan kayu salib. Yesus sendiri mengatakan pikul salib ikut aku kok. Saudara hari ini memanipulasi begitu ringannya. Percaya Tuhan Yesus semuanya beres, ini ajaran bahaya, ini membahayakan ini.
Dan untuk akhir zaman, hapus semua yang begini. Nanti Anda semua tidak siap menjadi umat akhir zaman dan menghadapi semua kesengsaraan yang Yesus pikul. Stop. Jangan begitu. Ya puji Tuhan, Yesus mati bagiku. Sekarang aku tinggal memanipulasi, minta apa. Dan beres aku sudahan sama Tuhan. Boleh minta, boleh apa. Apaan ini? Pertukaran yang tidak fair. Saudara, aku akan ingin mengajak saudara pikir yang lebih dalam. Ayo, bagaimana kekristenan kita? Apakah Anda siap begitu percaya Tuhan Yesus, begitu lihat sengsaranya Yesus, siap sengsara bagi Yesus? Lepaskan semua nilai-nilai kesementaraan, semua yang mengikat Anda tidak bisa dekat sama Tuhan. Semua kebiasaan-kebiasaan, semua yang curiga, semua kepahitan, semua kerakusan. Semua yang egois, semua yang serakah, semua dosa-dosa yang keji. Manusia tidak lihat, Yesus lihat. Apakah Anda rela salib dirimu dengan semua hal duniawi yang menyengsarakan Anda? Kalau tidak mau sorry, saya katakan satu kalimat, Anda Kristen munafik, hipokrit. Datang ke gereja pakai topeng. Makin lama makin topengnya makin tebal, nggak tahu berapa ratus topeng nih. Habis tukang manipulasi apa bukan pakai topeng apalagi. Ke gereja makin lama makin biasa. Mau perjamuan kudus, iya biasa. Apa semuanya biasa. Bahaya saudara. Tidak jelas bahwa Tuhan mati itu kerelaan dia. Bukan karena tekanan-tekanan dari siapa. Dan kita mengikut dia juga atas kerelaan kita. Dan ikatan itu adalah ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Saudara. Saudara jangan pikir, oh urusan kecil. No. Di antara bumi, di antara surga, di langit dan bumi, di tengah-tengah ini Anda hidup. Benar? Jalan-jalan di bumi. Tapi bumi sudah diserahkan kepada iblis. Ya, bumi ada kuasa iblis yang terbatas. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19. Atas surga kuasa Allah. Anda tuh kejepit antara surga dan bumi ini. Anda tuh manusia yang kejepit. Dua yang melihat, yang menilai. Kalau Anda memang ada yang tidak beres, memang iblis punya hak loh nuntut Anda. Ingat, minggu yang lalu juga saya sudah bicara. Kenapa bangkainya si Musa dibekal berebut antara surga dan bumi. Iblis bilang, ini dia Musa pernah bunuh orang. Sekarang dia mati, aku berhak mengambil jasadnya. Mikael, malaikat bilang, tidak. Iblisnya diusir. Ini milik Tuhan. Akhirnya Musa kan kehilangan bangkainya kan. Betul? Tidak ada toh. Nah, lihat Anda. Orang pernah bunuh orang pernah apa aja. Iblis punya catatan kok. Dia tagih loh. Jangan bilang cuman Allah tok punya catatan nanti kita di depan tahta putih. Tagih. Enggak. Jadi saudara kalau mau menang, kalau mau ikut tuntas saja. Kalau enggak ya Anda akan sengsara sendiri, susah sendiri. Nah, yang kedua ini, waduh saya tinggal sedikit waktunya. Ini lebih lagi saudara. Kalau Anda sudah melakukan itu, ini ayat 27, 28 saya bacakan ya. 10 pasal 10 Injil Yohanes 27, 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nanti saudara akan tanya, nah tapi banyak Kristen murtad tuh, banyak Kristen jatuh tuh, setengah jalan katanya percaya Yesus, Yesus akan jagai, pelihara, seorang pun tidak bisa merebut. Bahkan ayat 29,
merebut kita dari tangan Yesus tidak bisa, tangan Bapak pun tidak bisa. Katakan nih, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Saudara, ini rasanya dalam kenyataan nggak gini ya. Buktinya banyak Kristen jatuh, ya, yang gara-gara perkawinan berubah, yang gara-gara dagang dia harus ikut korupsi, yang gara-gara ini itu banyak kok. Yang tadinya Kristen akhirnya tidak. Nah kok Tuhan bilang tidak ada yang bisa merebut. Berarti kita sekali jadi anak Tuhan, sekali Kristen terus seumur hidup sampai mati. Buktinya ada yang enggak. Toh hidup sampai mati pun bukan berarti hidup kemenangan. Jadi gimana saudara menjelaskannya? Nah untuk waktu pendek ini saya jelaskan saudara. Saudara, sebetulnya di dalam Alkitab yang namanya murtad itu ada 5 arti, 5 huruf murtad muncul di dalam Perjanjian Baru saudara. Ya tapi kita jarang bicara sampai mendetail ini. Jadi kita anggapnya murtad itu sama rata gitu. Padahal 5 macam murtad ya. Dan 4 macam itu walaupun kamu murtad masih tetap punya harapan. Artinya masih tetap ada di dalam kapal keselamatan. Cuman 1. Murtad yang 1 ini Anda pasti mental ya. Nah saudara, siapa sih yang gak pernah murtad? Siapa gak pernah ngomong bohong? Ayo jujur. Siapa gak egois? Ayo, siapa nggak kedagingan? Sekarang aja COVID. Coba kalau dulu nggak COVID, wah kerja ngumpulin duit pengennya bakal apa? Jalan-jalan, betul nggak? Kuliner, betul nggak? Kasih persembahan Tuhan nanti dulu, benar nggak? Sekarang saking nggak bisa, tertutup semua. Banyak saudara, kekristenan itu tidak menggambarkan terang dunia dan garam dunia. Itu umum saudara. Ya, dunia lagi tren apa Anda juga ikut semuanya. Nah, di dalam istilah murtad Alkitab ya, itu ada 5 muncul ya. Yang 1 namanya skandaliso, 2 namanya arneomai, ketiga namanya epistemi, yang keempat namanya parapipo, yang kelima namanya apostasia. Nah ini bahasa Yunani semua. Jelaskan saya sedikit cepat aja. Saya tadi sudah katakan 1 sampai 4 tidak keluar dari kapal keselamatan. Yang kelima ini. Nah jadi saudara, tidak setiap kali saudara meninggalkan Tuhan. Misalnya lagi pencobaan besar nih, kepaksa nih bos saya suruh saya melakukan ini. Padahal aku tahu ini nggak boleh. Tapi aku apa boleh buat kalau nggak aku dipecat apa bla 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 bla. Anda lakukan. Terus Anda nggak masuk surga? Enggak. Ya. Terus apalagi Anda menyangkali. Ya. Apa Anda bikin sumpah palsu. Atau apa deh saya nggak tahu kesalahan-kesalahan Anda merasa waduh ini berat sekali. Wah ini kepaksa ini menikah dengan orang yang beda agama, wah aku masuk neraka nanti. Belum tentu ya. Dan banyak saudara. Nah secara cepat ya, skandaliso, skandal. Saudara tahu skandal, tahu yang cari gara-gara. Jadi memang orang Kristen banyak cari gara-gara, tapi itu masih dianggap ringan saudara. Skandaliso berarti aku membuat orang lain jatuh. Batu sandungan, itu istilah lain. Kalau Anda jadi batu sandungan, tidak berarti Anda pasti masuk neraka. Tidak. Ya. Tidak. Artinya apa? Oh bolehlah jadi batu sandungan. Tidak. Bisa Anda bisa kembali lagi. Bisa Anda sadar. Bisa orang yang disandungin Anda justru nanti dia yang percaya Tuhan. Bisa saudara. Ya. Jadi ini tidak menjadi syarat. Ya, tidak pasti masuk neraka. Ini ada di dalam Matius 13 ayat 57. Itu kan mengenai penaburan itu kan ada kan yang terhimpit kan. Karena ada banyak batu sandungan ya, tapi sampai saatnya Tuhan bisa memunculkan dia. Yang kedua arneomai. Arneomai itu tidak mengakui Tuhan ya.
Ada orang mulutnya nggak mengakui tapi hatinya tetap mengakui. Mulutnya karena pengen dapat kebaikan, dapat sumbangan atau dapat dukungan, orang bisa mulutnya, tapi hatinya tidak. Hatinya tetap, ya. Atau dia udah ikut Tuhan banyak, tapi dia rasa kosong. Dia rasa tidak ada kemajuan, jadi bosan dengan ajaran-ajaran yang di dalam Tuhan. Bisa, ini disebut arneomai. Ya, ini tidak menyebabkan Anda masuk neraka. Ada jalannya, ada caranya Tuhan nanti. Ini kayak domba yang hilang, nanti dicari kembali oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan kembalikan. Ya, nah epistemi, epis itu epo itu artinya jauh dari histemi, jauh dari kekokohan. Jadi ada orang Kristen yang nggak pernah kokoh, ombang-ambing terus. Ya, ini pun tidak berarti Anda pasti masuk neraka, tidak. Sampai nanti terakhir juga saudara akan melihat. Saudara, bukankah si Petrus juga ombang-ambing? Tuhan, biarpun semua meninggalkan engkau, aku tidak menyangkal Tuhan 3 kali. Padahal Tuhan tidak ingetin. Awas ya Petrus, iblis menampi engkau seperti menampi apa? Gandum. Wah, diingetin. Wah, hebat. Tapi kan ya gitu, labil kan? Nah, ini Kristen labil. Ini pun tidak berarti Anda akan masuk neraka, tidak. Karena ada cara Tuhan nanti membangkitkan kamu. Selama dalammu tidak membuang Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, ini sudah berat banget loh, ini sudah para pipo. Nah, ini banyak terdapat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 6. Nanti pulang dibaca. Kalau saudara membaca Ibrani itu dari pasal 6 ayat 1 sampai 6. Aduh, itu pelanggaran semua. Ya. Sampai menyangkali Yesus di depan umum, sampai memakai kembali, sampai bikin Yesus malu dan sebagainya, coba. Tapi kalimat yang belakang mengatakan belum tentu dia putus semua hubungan. Tapi bahasa Indonesia kurang jelas terjemahannya, ya, ke bahasa aslinya. Ya ini ya kayak model si Petrus toh. Ya, yang tegar kayak gitu. Tapi nanti sebelum putus dia kembali. Tapi di Alkitab orang seperti itu sulit untuk ditobatkan kembali. Sulit iya. Saudara, siapa yang paling sulit dibimbing kenal Tuhan? Adalah orang yang pernah kenal Tuhan. Pernah melayani. Makanya pendeta-pendeta kalau sudah meninggalkan Tuhan itu paling sulit dibawa kembali, saudara. Karena Anda mau ngomong apapun dia tahu. Saudara, itu berat sekali. Tapi ada waktunya. Saudara, saya pernah ketemu seorang bapak umur 86. Waktu dia umur 7 kecil dia percaya Tuhan Yesus di Tongko. Ya, ikut sekolah minggu karena rumah dia tetangganya tuh rumah misionari, orang misionari tinggal. Jadi dia sering pergi ke tetangganya, dia ikut sekolah minggu dan dia benar-benar percaya Tuhan Yesus, terima. Walaupun umur 7 masih kecil. Ya, setelah itu entah bagaimana dia lama-lama dia datang ke sini, tinggalnya di tengah-tengah perhutanan di Kalimantan. Di situ tidak ada gereja, tidak ada yang menginjil, tidak membuat dia tumbuh. Dan terus tinggal di situ sampai lama ya, jadi tukang ini tebang kayu, ya bikin rumah ya gitu ya, beranak cucu di situ. Sampai umur 80. Salah satu anaknya menjadi kaya, bawa dia keluar di kotanya Kalimantan, tidak di pertisaan. Di situ dia mulai melihat ada gereja, dia ingat kembali bahwa dia dulu pernah, ya. Jadi imannya mulai kembali, saudara. Tapi dia sudah terlanjur ikut waktu di kampung, dia udah terlanjur ikut dengan tetangga temannya semuanya ya kelenteng, masuk keluar kelenteng ya ikut bangun kelenteng. Orang dia tidak punya kenal Yesus tapi akarnya tidak dalam sama sekali. Nah, lalu suatu hari si kakek tua ini sakit keras, dibawa oleh anaknya lagi, tinggal di Jakarta, keluar masuk rumah sakit
Tidak sembuh-sembuh, bolak-balik. Nah, seorang cucunya ikut sekolah doa. Ngomong sama saya, ibu pinter bahasa Mandarin ya ibu, ini kan ini. Oh iya aku kenal dulu. Ibu bisa datang menginjili kakek saya nggak, udah tua, udah keluar masuk ICU. Coba toh Bu kalau bisa diinjili. Aku bilang tunggu dulu, aku doa dulu. Setelah aku doa, Tuhan kasih saya feeling bahwa aku harus kunjungi dia. Benar, saya kunjungi. Pada aku kunjungi dia sudah di tempat ICU. Sudah gak kenalin orang sama sekali. Wah, aku kecewa. Aku bilang, Tuhan ampuni saya, mungkin saya terlambat. Tuhan beri saya kesempatan. Kasih Tuhan. Saya 10 menit aja dia melek. Jangan panjang, 10 menit. Saya akan injili dia. Waduh, Tuhan dengar doa saya, melek dia. Tak ajak ngomong ngerti. Dia bisa ngomong Mandarin. Dia orang Kek kayaknya. Orang Hokkien. Wah, mulai ajak ngomong. Dia senang loh. Terus aku bilang aku pendeta. Dia pendeta. Oh. Dia kayaknya dia kayak ingat kembali waktu dia kecil umur 7 itu dia ikut Tuhan. Aku digerakkan saudara menyanyi satu lagu sekolah minggu. Bahasa Hokkien. Ya so tiawa wa zaya. Ya, Jesus love me this I know. Itu tak nyanyiin. Wih, dia kaget, tangan saya dipegangin. Dia bilang, ini aku waktu kecil nyanyi ini. Dia bilang gitu. Kembali imannya dia. Bayangin 80 tahun ditinggalin. Kembali, dia senang. Injili kembali, dia terima Tuhan. Nah, tapi saudara sekalian, terus saya doakan, saya keluar dari ICU itu, baru turun, baru panggil mobil belum datang. Aduh, si cucunya itu kejar saya. Bu, kayak dia udah mau pergi. Waduh, aku gimana ya? Balik lagi. Waduh, ini harus dibaptis. Gimana air? Gak tahu. Udah air aqua aja saya pakai. Air aqua gelas loh. Pakai dalam nama Yesus. Kuatkan dia, saya baptis dia. Wes enggak celep-celepan, celep di mana? Di ICU. Ya udah air itu. Tapi saya kuatkan imannya dia. Saya suruh dia pegang tangan saya kalau dia sungguh-sungguh ada Yesus menyertai dia. Kalau tidak ada Yesus menyertai dia, jangan pegang tangan saya. Saya bilang, pegang tangan saya keras-keras sampai pergi, saudara. Percaya orang bisa meninggalkan Tuhan 80 tahun sampai bikin kelenteng jadi orang terkenal di kelenteng. Gimana? Tapi bisa balik. Nah ini loh saudara, apostasia. Manusia anggap tidak ada harapan, tapi Tuhan ada. Ya akhirnya si anaknya nih yang sekolah doa saya, murid sekolah doa, Buffet, tapi semua acek saya semuanya nggak ada yang kenal Tuhan. Pasti nanti ini pakai tungcing, tahu tungcing nggak? Pakai cara Buddha. Oh mereka saudaranya terkenal orang-orang di Buddha. Saya bilang no problem. Bagaimana kuburnya nggak penting, tapi bagaimana matinya udah kenal Tuhan. No problem. Kamu jangan worry about that. Tapi kamu berdoa aja. Kalau nanti ada upacara apa-apa, kalau bisa lu jangan ikut. Lu nggak tahu lari kemana aja, mau ke kamar mandi kek. Saudara, ini contoh. Kalau kamu punya bibit iman, saudara, kau harus bertanggung jawab, tapi Tuhan juga bertanggung jawab. Saudara, kita sama Tuhan ini seperti, bukan gini jabat tangannya. Kalau gini kan, tapi gini saudara. Ini tangan yang ada arlojinya ini, aku. Ini yang tak ada arlojinya ini Tuhan. Nih gini. Jadi kalau aku sengsara, aku kecewa, aku badai tofan dunia membuat aku tidak mau percaya Tuhan lagi gini. Tapi ini tetap gini. Tanganku bisa tinggalkan Tuhan. Tapi tangan Tuhan gak tinggalkan aku saudara. Ngerti? Ini artinya. Ayat 28. Siapapun tidak bisa merebut engkau dari tangan Tuhan. Siapapun. Ya. Jadi saudara kita punya jaminan yang kekal. Di dalam tangan gembala itu. Ini kamu tidak akan dilepas. Ya, ini arti dari gembala yang baik yang
Arti yang keempat, saudara. Benar, sampai dimanapun, sampai engkau dibakar jadi abu pun Tuhan kenalin engkau. Ada jaminan apa yang lebih hebat? Ini orang ninggalkan 80 tahun, toh Tuhan masih jamin pegang dia. Ada yang lebih? Tidak ada. Mari saudara, kalau sudah sampai seperti ini, apakah kami tidak mau pegang tangan Yesus? Yang kelima, apostasia. Nah, ini karena ada kaitan dengan antikris, dengan nabi palsu, ya. Ayatnya di mana? 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 19, ya. Karena roh antikris itu berasal dari kita. Jadi saudara, kita ini orang percaya nanti salah satu jadi yang murtad, yang menjadi antikris. Nah, itu sebabnya terjemahannya orang antikris itu sebetulnya datangnya dari kelompok kita sendiri. Bahkan ada orang bilang orang Yahudi kemungkinan. Aku nggak ngerti. Ya, aku tidak mau sampai di situ. Tetapi dia bukan termasuk golongan kita, golongan anak Tuhan, tidak. Ya, tetapi dia adalah 3 hal yang Tuhan sebutkan di dalam kitab Wahyu. Ya, nanti yang akan mencelakakan kita 3. Antikris, roh antikris, nabi palsu, dan setan sendiri, iblis. Nah, ini salah satu. Saudara, di dunia ini roh antikris merajalela di mana-mana. Bukankah banyak ajaran sesat di dunia ini? Ada saksi Yehova, ada apa lagi? Kalau di sini kayaknya kebanyakan saksi Yehova. Kalau di Congkok dulu ada Walenkong, terus apa lagi? Ya, Christian Science, terus apa lagi? Gereja setan, nah apalagi. Itu semuanya roh antikris. Krisnya dirubah menjadi samaran dan dianya yang muncul di situ. Jadi kecuali Anda berkaitan dengan itu. Nah, itu namanya apostasia. Sudah jauh. Status Anda itu bukan pengikut Kristus tapi pemberontak Kristus. Nah, itu Anda mental. Nah, itu sebabnya gambarnya di dalam di dalam gambaran ini, saudara, ini, ya, ini. Jadi kapal ini kapal keselamatan 1, 2, 3, 4 ini masih di kapal. Yang keluar ini, yang mental ini, yang apostasia, ya ini. Kalau masih di 1 skandaliso, masih epistemi atau arneomai atau parapipo, itu masih di dalam kapal keselamatan walaupun dia menggeletak di bawah. Ini arti Alkitab untuk apa? Untuk keselamatan yang ditinggalkan atau keselamatan nggak meninggalkan tapi yang ditinggalkan. Murtad itu loh. Jadi kalau nggak dijelasin nanti saudara bilang katanya dijamin siapapun nggak bisa merebut. Lah si Anu teman saya kok udah ninggalin malah jadi ustadz loh. Teman saya jadi pembicara penceramah loh. Wah kok ninggalin gimana? Nah itu bukan urusanmu, urusanku. Doain dia saja. Jadi saudara akan menjadi jelas, ya, siapa gembala kita yang sesungguhnya. Dan hidup kita ini ada jaminan di tangan dia. Tidak usah khawatir. Tidak usah pakai cara sendiri. Dan tidak usah ngolok-ngolok orang lain. Ya, sebetulnya saudara, yang paling dikhawatirkan adalah dirinya sendiri. Kalau Anda tidak tegak di dalam firman, ya, tidak berani menjalankan arti apa yang diartikan oleh firman, Anda itu sendiri juga tidak benar. Anda tuh bengulon, tahu bengulon, binatang yang warnanya bisa berubah-berubah mengikuti dengan situasi. Mari saudara, kenalilah Yesus Kristus, gembala yang baik, mutlak. Tidak ada gembala yang lain. Kalau gembala yang lain itu penyesat semua. Karena itu disebut di dalam Alkitabmu pencuri. Saudara, biarlah gembala yang baik ini Anda sudah mendapatkan 4 lapis arti. Sehingga Anda mantap, tidak goyah, tidak ikut kanan, ikut kiri. Mari kita berdoa.
Bapa yang di surga, Gembala yang baik, mendengar suara kami dan mengenali kami. Tuhan, Engkau lebih dari segala-galanya. Anak bayi nangis pun Engkau tahu. Orang gagu, orang buta, orang tuli lagi mengeluh pun Engkau tahu. Manusia tidak tahu. Tuhan, Engkau penuh pengetahuan. Biar Tuhan hari ini kami dibangkitkan iman kami. Apa yang tidak boleh kami cerita kepada Tuhan. Apa yang tidak boleh kami minta pertolongan dari Tuhan. Dalam COVID ini ya Tuhan, sekalipun banyak orang menderita, sekalipun banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian, bahkan kehilangan segala-galanya. Ada satu keluarga yang ibunya masuk memeriksakan dirinya hanya karena hamil. Dan bapaknya berdua, nggak taunya kena COVID di situ. Pulang, tidak lama ibu ini mati, suaminya mati. Tidak lama lagi orang tua mereka mati. Jadi sekeluarga ini mati korban COVID. Ya Tuhan, kami mendengarkan berita-berita seperti itu ya Tuhan. Korban sekeluarga, memang Tuhan mengerikan. Tapi Tuhan Kau izinkan pandemik ini datang. Dan masih berkeliling terus di seluruh dunia. Apa artinya Tuhan? Biar kami tahu ada jaminan kekal di tangan-Mu. Kami tidak perlu takut situasi kondisi. Tapi kami takut kalau kami tidak erat dengan Engkau sendiri. Ya Tuhan, rencana-Mu besar, rencana-Mu kekal. Kami percaya sebelum rencana-Mu jadi tidak akan berhenti COVID ini. Karena kami sudah melihat di salah kebenaran firman bahwa Engkau mengizinkan Nuh, zamannya Nuh. Cuman 40 hari 40 malam hujan deras, seluruh dunia mati. Engkau tinggalkan Nuh sekeluarga untuk memperbarui dunia. Inilah tatanan hidup baru. Inilah new normal. Biar kami tahu Tuhan, kami ada saat ini di dalam hal ini. Tolong kami pandai-pandainya ya Tuhan memilah dan memilih. Mengikuti Engkau dan menolak segala yang dari iblis, dari setan. Tuhan Yesus, inilah zaman martir. Inilah zaman mengikut Engkau tanpa gentar. Tuhan tolong kami sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu tidak sia-sia kembali. Berkatilah setiap pendengar, kuatkan mereka satu persatu. Bukakanlah jalan yang tertutup. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Amin.